Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah sampai ini ya, kiber. Kiber ini merupakan penyakit hati yang sangat jelek. Fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah wa nihayatil jahalah wal ghobawah. Kiber itu menunjukkan orang yang kibir bahwa dia adalah orang yang bodoh, sangat bodoh. Jadi kibir itu adalah sifat hati yang ada di dalam hati. Buah daripada kibir itu adalah takabur. Kalau masih di dalam hati itu baru kibir. Tapi kalau sudah muncul di zahirnya, maka itulah yang disebut dengan takabur. Saking beratnya yang namanya kibir ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kibir walaupun sedikit, sebesar sawi. Artinya kalau orang mati kemudian membawa kibir, dia tidak bisa masuk surga sebelum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kibir itu artinya merasa hebat, merasa lebih mulia dibandingkan dengan orang lain, merasa lebih di atas daripada siapapun. Nah, ini kibir. Para ulama menjelaskan kibir ini sumbernya ada 7. Yang pertama, karena ilmu. Orang yang berilmu mudah merasa lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua, amal. Orang yang banyak amalnya juga mudah merasa lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, nasab. Nasab, keturunan orang bagus-bagus, keturunan orang terpilih. Maka orang seperti ini juga mudah merasa lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Yang keempat, jah, pangkat, kedudukan, jabatan. Orang yang memiliki kedudukan mudah merasa lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Yang kelima, harta. Orang yang banyak hartanya. Yang keenam, kekuatan fisik sehingga merendahkan, menganiaya orang yang lemah di bawah. Yang ketujuh, penyebab kibir itu adalah banyaknya pengikut. Nah, ini 7 sumber yang dikatakan para ulama penyebab kibir itu. Wa kaifa yalikut takabburu mimman ya'lamu annahu makhlukun min nutfatin maziratin wa 'alal qurbi yasiru jifatan qaziratan. Bagaimana layak takabur itu daripada orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan dari sperma, mani yang kotor. Dan sebentar lagi di waktu dekat dia akan menjadi bangkai yang menjijikkan, yang kotor. Artinya seharusnya orang yang mengetahui dirinya sebatas makhluk yang dicipta dari mani, kemudian ketika mati menjadi bangkai, tidak layak untuk takabur. Orang yang berilmu, orang yang kaya, orang yang banyak amalnya, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama sekali tidak ada kemampuan sedikit pun untuk mendapatkan itu apabila Allah tidak menganugerahkan, memberikan itu kepadanya. Itu kibir. Jadi kibir itu adalah sifatnya Allah. Allah tidak suka sifatnya itu diambil oleh hamba yang lemah. Di dalam hadis qudsi dijelaskan, Allah mengatakan, kibir itu, sombong itu, keistimewaan itu sifatku. Sombong itu sifatku. Barang siapa yang mengambil merebutnya, maka akan aku azab dan aku akan membiarkan dia. Tidak akan kuperhatikan. Nah, ini sifat kibir. Memang manusia itu memiliki sifat ketuhanan, ada juga sifat kebinatangan. Nah, sifat ketuhanan ini dosanya lebih berat dibandingkan dengan sifat yang lain. Sifat binatang itu misalkan ambil punya orang, itu kan sifat binatang. Berzina, itu juga sifat binatang. Ada juga manusia ini memiliki sifat hewan.
seperti makan, minum, istirahat, tidur, kawin. Nah, itu sifat hewan. Sifat hewan ini apabila tidak dijaga, tidak dididik dengan baik, berubah menjadi sifat binatang buas. Akhirnya dari sifat hewan berubah menjadi buas, yaitu misalkan mengambil hak orang lain, menganiaya orang lain. Ini kan buas. Nah, padahal asalnya tadi sifat hewan. Sifat binatang buas ini bila tidak dijaga dengan baik, tidak dididik, berubah lagi menjadi sifat setaniyah. Yang tadi hanya mengambil hak orang lain, sekarang ajak orang lain ikut ke perbuatannya. Nah, ini sifat setaniyah, mengajak orang ikut kepada perbuatan jeleknya dia. Sifat setaniyah ini akan naik lagi, lebih parah, menjadi sifat robbaniyah. Itulah muncul yang namanya kesombongan. Nah, jadi sifat sombong ini muncul sebabnya daripada sifat-sifat yang sebelumnya tadi itu. Wa in kana indahu syai'un minal fadaili wal mahasini, fadzalika min fadlillahi wa sun'ihi. Seandainya seseorang itu memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, kebaikan, maka ketahuilah itu semua karunia dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak apa kita tahu bahwa kekayaan, ilmu, amal yang kita lakukan itu adalah bukan datang dari kita, bukan karena usaha kita. Perasaan yang mengatakan itu adalah usaha kita, itu adalah perasaan yang salah. Yang benar adalah bahwa Allah memberikan saya kekuatan sehingga saya bisa menghasilkan ini. Bagaimana cara mengetahui itu bukan dari perbuatan kita? Misalkan orang yang kaya, cara mengetahuinya ketika harta itu hilang. Dia tidak ingin kehilangan hartanya. Tapi toh hilang juga, banyak orang yang bangkrut. Padahal sudah ditahan, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga hartanya, tapi hilang juga. Nah, ini menunjukkan kekayaannya itu bukan disebabkan karena usahanya dia, tapi karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit tidak bisa menolak sakit. Padahal dia berkeinginan tidak mau sakit, tidak ada yang mau sakit. Tapi toh sakit juga. Nah, menandakan bahwa dia lemah untuk menolak sakit itu. Itulah yang menunjukkan bahwa sehat yang diberikan itu adalah karunia, pemberian perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatannya dia. Dulu banyak hafal ilmu, hafal pelajaran, tapi lupa juga. Nah, itu menunjukkan kelemahannya dia, menunjukkan bahwa kelebihan hafalan yang dia miliki adalah karunia pemberian dari Allah. Seandainya kekayaan, jabatan, kesehatan itu adalah usahanya dia, tentu dia tidak bakalan terkena sakit, tidak bakalan hilang hafalannya. Nah, kalau itu usahanya dia. Karena kalau usahanya dia, bisa berarti dia mengatur sehatnya, sehat terus. Itu menandakan itu bukan berasal dari usaha kita. Begitu juga dengan jabatan dan yang lainnya. Mana dia tadi? Laisa lahu fihi qudratun wala fi tahsilihi haulun wala quwwatun. Tidak ada kekuatan, kehendak bagi orang itu, dan tidak ada juga untuk menghasilkan itu daya dan upaya. Bukan dia, bukan kita yang memiliki kehendak. Awala yakhsha idza takabbaru ala ibadillahi bima atahu Allah min fadlihi ay yaslubahu ma a'tahu bisu'i adabihi wa munazza'atihi li rabbih fi wasbihi. Apakah tidak takut orang yang takabur itu? Tidak takutkah dia ketika takabur kepada hamba Allah yang lain terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dia? Tidak takutkah untuk dicabut pemberian itu dengan sebab jeleknya adabnya dan merebut sifatnya Allah?
Li'annal kibra min sifatillahil jabbaril mutakabbir. Karena kibir, sombong itu adalah sifatnya Allah yang jabbar dan juga mutakabbir. Allah yang berhak memiliki sifat sombong. Jadi sifat Allah itu ada yang kita disuruh mengikuti, ada juga yang kita tidak disuruh mengikutinya. Yang kita disuruh mengikuti misalkan seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita dituntut untuk mengikuti sifat Allah itu. Tapi tidak semua. Ada yang khusus hanya untuk Allah. Misalkan seperti kibir. Nah itu khusus untuk Allah, bukan untuk makhluk. Wa ammar riya fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min azamatillahi wa ijlalihi wa li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqin wa la yaqna'u bi ilmillahi rabbil alamin. Nah, riya. Ini adalah penyakit hati yang kedua yang sangat berbahaya. Riya itu menghimpun 3 perkara. Terkumpul di dalam riya itu 3 perkara. Yang pertama, mura'i. Mura'i itu artinya orang yang riya, orangnya. Yang kedua, mura'abihi. Yang diriyakan dengannya, artinya sesuatu yang sesuatu yang diriyakan, misalkan ibadah. Nah, itu mura'abihi. Kemudian yang ketiga, mura'a ilaihi. Yang diriyakan kepadanya, yaitu makhluk. Dia riyak kepada makhluk. Nah, ketika 3 hal ini terkumpul, maka disebutlah orang itu orang yang riya. Riya itu artinya mencari perhatian kepada makhluk dengan mengandalkan ibadah. Berbeda halnya mencari perhatian tapi tidak mengandalkan ibadah. Maka yang seperti itu bukan termasuk riya yang tercela. Sholat, nuntut ilmu, bersedekah, itu ibadah. Dia gunakan untuk mencari perhatian. Dengan itu semua, maka itu disebut dengan riya. Tapi kalau misalkan dia sengaja berhias diri, mempercantik diri, memperindah dirinya supaya diperhatikan orang, nah ini bukan termasuk riya karena tidak mengandalkan ibadah. Atau memiliki pangkat, ditaruh di bajunya gelar-gelarnya semuanya supaya ditahu orang bahwa dia orang berpangkat. Nah ini bukan termasuk riya. Riya ini juga disebut dengan syirik asghar. Kata Nabi, yang aku khawatirkan kepada umatku itu adalah, yang paling aku khawatirkan syirik asghar, syirik kecil. Kata sahabatnya, apa syirik kecil ya Rasul? Yaitu riya. Kenapa dinamakan syirik kecil? Karena orangnya zahirnya ibadah kepada Allah, tapi hatinya bukan kepada Allah. Yang dinamakan syirik kecil. Tapi kalau syirik besar, dua-duanya, zahir dan hatinya, tidak bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammar riya'u fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min azamatillahi wa ijlalihi. Adapun orang yang riya menunjukkan kosongnya hatinya daripada keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa orang yang riya itu seolah-olah meyakini bahwa Allah tidak melihat, bahwa Allah tidak mengawasi, tidak menilai. Buktinya dia mencari perhatian kepada makhluk. Seandainya dia yakin Allah itu melihat, mengawasi, menilai, maka dia akan cukup dengan ilmunya Allah. Dia akan cukup dengan pengetahuannya Allah. Intinya orang yang riya itu menunjukkan tauhidnya itu lemah. Makanya diperkuat yang namanya tauhid. Bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang memberikan segala-galanya, Allah yang mendatangkan kemanfaatan, Allah yang mendatangkan kemudaratan, menolak kemudaratan. Kalau itu kuat di dalam hati, maka insya Allah bisa terjaga dari sifat riya itu. Karena orang yang riya meyakini orang yang diriyakan itu, tempat dia riya itu
bisa mendatangkan dia manfaat, sehingga dia cari perhatian kepada mereka. Li'annahu yatasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqin. Karena orang yang riya itu berbuat-buat dan dia berhias-hias, memperindah untuk makhluk, wala yaqna'u bi ilmillahi rabbil alamin, dan dia tidak cukup dengan ilmunya Allah, Tuhan sekalian alam. Kemudian salah satu cara agar melatih tidak riya itu juga ada caranya, yaitu melatih zahirnya itu dengan ibadah sembunyi-sembunyi. Tidak diketahui, zikir sembunyi-sembunyi, sholat sembunyi-sembunyi. Kalau masih bisa sholat sunnah di rumah kemudian berjamaahnya di masjid. Nah, itu mungkin bisa seperti itu. Bersedekah sembunyi-sembunyi. Nah, ini usaha zahir. Tapi usaha ini belum cukup apabila tidak dikuatkan lagi dengan yang namanya penguatan tauhid tadi. Wa man 'amilas shalihati wa ahabba ay ya'rifahu an-nasu bidzalika yu'azzimuhu wa yastani'u ilaihi al-ma'ruf fa huwa mura'in jahilun raghibun fid dunya. Barang siapa yang berbuat amal soleh dan dia ingin diketahui oleh orang dengan perbuatan itu, agar orang itu mengagungkan, menghormati, berbuat baik kepadanya, maka ketahuilah orang itulah orang yang riya, yang jahil, yang gemar kepada dunia. Walaupun sudah sembunyi-sembunyi ibadahnya, tapi di hatinya ada keinginan kesembunyiannya itu juga ingin diketahui, maka ini juga termasuk riya. Riya ini terbagi menjadi 3. Riya qoblal amal, riya halal amal, riya ba'dal amal. Riya sebelum beramal, artinya sebelum dia bersedekah, sudah ada dalam hatinya, aku bersedekah ini supaya dilihat orang, supaya digini-gini. Aku sholat ini supaya begini-begini. Aku nuntut ilmu ini supaya begini-begini. Nah, ini riya sebelum beramal. Kalau yang seperti ini, jelas bahwa amalnya sebelum dikerjakan sudah ditolak. Yang kedua, riya saat beramal. Memang niatnya yang pertama sudah baik, sudah ikhlas karena Allah, tidak ada niat lain. Tapi di tengah-tengah ibadahnya, di tengah-tengah dia sholat, di tengah-tengah dia baca Quran, di tengah-tengah dia menuntut ilmu, ada orang yang tahu, yang melihat, sehingga dia semakin semangat. Nah, yang seperti ini bila langsung dibuang perasaan itu, maka akan menyelamatkan amalnya. Sama seperti misalkan sholat, tiba-tiba nggak sengaja kebuka auratnya, kemudian langsung ditutup, maka nggak batal sholatnya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, riya setelah beramal. Dia sudah beramal ikhlas sebelum beramal. Kemudian saat beramal juga ikhlas, sudah lolos dua tahap. Di kemudian hari, di belakang hari, dia riakan amalnya. Artinya dulu kalau dulu itu kuat aku sholat sunnah 1000 rakaat, dia ceritakan untuk diriakan. Nah, ini ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan batal, hilang pahala amalnya yang dulu. Tapi pendapat yang kedua ada juga yang mengatakan tidak sampai hilang, tapi berdosa dengan sebab riyanya. Tapi kalau tujuan yang tadi itu untuk menggairahkan orang, untuk menceritakannya untuk supaya orang bersemangat juga, nah maka yang seperti itu tidak mengapa. Li'anna zahida man law aqbalan nasu alaihi bitta'zim wa bazil amwal lakana yu'ridu an dzalika wa yakrahuhu. Karena orang yang zuhud terhadap dunia itu adalah orang yang apabila orang lain menghadap kepadanya dengan takzim dan memberikannya harta, niscaya orang itu berpaling dari yang demikian itu dan dia tidak menyukai hal itu.
Wa hadza yatlubud dunya bil amalil akhirah. Faman ajhalu minhu. Dan orang yang riya ini mencari dunia dengan akhirat. Dia jual akhirat untuk dapatkan dunia. Maka adakah orang yang lebih bodoh dibandingkan orang ini? Fa iza lam yaqdir 'alal zuhdi fid dunya, apabila tidak mampu untuk zuhud di dunia, payam bagilahu ayat rubat dunya minal malikilaha, maka seharusnya dia mencari dunia dari pemilik dunia. Wa huwa Allah, dialah Allah. Fa inna qulubal khalaiqi biyadihi, karena hati makhluk semuanya itu di dalam kekuasaan Allah, di dalam genggaman tangan Allah. Yukbilu biha ala man aqbala alaihi, Allah akan menghadapkan, memberikan dunia itu kepada orang yang menghadap kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Wa yusakhiruha lahu fima yasha, dan Allah menundukkan dunia kepada orang itu pada apa yang Allah kehendaki. Ya dunia, wahai dunia, tunduklah kepada orang yang tunduk kepada Allah. Wa ammal hasadu bahwa mu'adatullahi zahiratun. Adapun hasad itu adalah memusuhi Allah secara terang-terangan. Wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinatun li'annahu subhanahu idza an'ama 'ala ba'di ibadihi bi ni'matin fala syakka annahu muridun lidzalik. Dan orang yang hasad itu adalah merebut daripada dalam kerajaannya Allah secara nyata. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki nikmat kepada salah satu hambanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Allah memang berkehendak seperti itu, menginginkan itu, dan tidak ada paksaan, tidak ada yang bisa memaksa Allah. Itulah mukriha lahu ta'ala. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulahu faqad asa'al adab. Maka apabila seorang hamba menginginkan, tidak setuju dengan apa yang diinginkan oleh tuannya, oleh Allah, maka sungguhnya orang itu sudah su'ul adab kepada Allah. Wastaujabal atab, dan berhaklah bagi orang itu celaka. Nah, jadi riya itu artinya iri dengki. Kalau bahasa kita itu iri dengki. Ayuhibba zawalan ni'mah anil muslim. Dia menginginkan, suka bahwa nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Ada orang mendapatkan rezeki, mendapatkan kelebihan. Orang ini dalam hatinya menginginkan bahwa nikmat yang didapatkan orang itu supaya hilang, berpindah kepada orang lain atau berpindah kepada dirinya. Nah, ini namanya hasad, iri dengki. Rasul mengatakan, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu menghancurkan, menghapus semua kebaikan, menghapus kebaikan-kebaikan yang lain, sebagaimana api menghapus, membakar kayu bakar. Habis. Apa sebabnya hasad itu membakar amal kita, menghabiskan amal kita? Karena orang yang hasad itu, apabila ada hasad dalam dirinya, akan timbul perbuatan tercela. Orang yang punya hasad dekat dengan gibah. Mudah dia untuk menggibah orang yang dihasad, orang yang didengki. Akhirnya dengan sebab itu amal-amalnya itu berpindah kepada orang yang didengki, yang digibah. Itulah yang menyebabkan bahwa amalnya itu habis. Nah, itu. Dan orang yang hasad ini amalnya tidak sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia terhenti di langit kelima. Dijelaskan, Rasul pernah bilang ke Muaz bahwa amal ibadah hamba itu dibawa naik oleh malaikat ke hadirat Allah. Begitu sampai di langit pertama, amal ini diperiksa oleh malaikat penjaga langit pertama. Kalau orang ini suka gibah, maka tidak bisa tembus ke langit kedua.
terhenti di langit pertama. Tapi kalau dia sudah tobat dari gibahnya, maka terhenti di langit kedua dan diperiksa lagi oleh penjaga langit kedua. Kalau amalnya itu bercampur dengan keduniaan, embel-embel dunia, maka tidak bisa tembus ke langit ketiga. Nah, kemudian setelah sampai ke langit ketiga bisa dia tembus, ditanya lagi. Kalau ada dia sifat sombong, tidak bisa sampai ke langit keempat. Di langit keempat ditanya dengan kalau dia punya sifat ujub, maka tidak bisa sampai ke langit kelima. Nah, ketika semua itu sudah habis, sampailah ke langit kelima, dan langit kelima ini penjaganya itu memeriksa tentang hasad ini. Kalau orang hasad, terhenti amalnya sampai langit kelima, tidak bisa tembus ke langit selanjutnya, apalagi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa innal hasada qad yakunu 'alal umuri dunya kal jah wal mal. Hasad itu terkadang yang dihasati adalah perkara dunia seperti pangkat dan harta. Wa hiya asgharu min ayyuhsada 'alaiha bal yanbaghi laka an tarhama man ibtudiya biha wa tahmadallah alladzi afaka minha. Kalau hasad masalah urusan dunia itu hal yang sepele sebenarnya, hal yang kecil daripada hasad dalam urusan akhirat. Seharusnya tidak perlu dihasati yang seperti itu dalam urusan pangkat harta. Bahkan seharusnya dia kasihan kepada orang yang memiliki pangkat dan harta tadi, dan dia bersyukur kepada Allah, dia terbebas selamat dari itu semuanya. Dikasihani Allah, saudara saya ini banyak tanggungannya nanti di hadapan Allah. Nah, seharusnya seperti itu. Dan kalau masalah dunia tidak perlu dihasati sebenarnya. Wa qad yakunu 'alal umuril akhirah kal ilmi was shalah. Tapi hasad ini juga bisa terjadi dalam urusan akhirat, agama, seperti ilmu, shalah. Ya Allah. Orang berilmu pun terkena hasad. Kalah pamornya kan dengan temannya, akhirnya timbul hasad itu. Nah, tapi terkadang juga kita boleh menginginkan hilang nikmat yang ada pada orang kalau orang itu tidak mempergunakan nikmat itu dengan baik. Artinya dia gunakan untuk maksiat. Dia punya harta, punya kedudukan, tapi digunakannya untuk maksiat. Kemudian kita doakan, ya Allah mudahan hartanya cepat-cepat hilang. Nah, itu tidak apa-apa, karena dia menggunakannya dalam urusan maksiat. Tapi ini saudara kita tidak pernah urusan maksiat, baik-baik aja dalam menggunakan hartanya, digunakan pada perkara yang bagus atau yang mubah. Kemudian itu yang kita hasati, nah itu yang tidak boleh, yang seperti itu. Wa qabihun bil murid ayyahsida man wafaqahu ala tariqihi. Nah, sungguh jeleklah bagi seorang murid yang dia hasad kepada temannya yang berada di jalannya. Sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama sekelas, tapi dia hasad kepada temannya. Ini sangat jelek yang seperti itu. Atau sesama tempat kerja, kantor, wa awanahu ala amrihi, dan dia menolong terhadap perkara urusannya itu, padahal temannya menolongnya. Bal yambagi lahu ayyafraha bihi li'annahu sara aunan lahu. Seharusnya dia senang karena ada penolongnya dia. Wa jinsan yataqawwa bihi, dan ada yang menguatkan dia itu. Wal mu'minu katsirun bi akhihi, sehingga orang-orang beriman menjadi banyak yang jadi saudaranya. Balladhi yambagi lil murid ayyuhibba bi batinihi, bahkan tetapi bagi seorang murid itu seharusnya suka di dalam hatinya itu, wa yajtahida bi zahirihi, dan dia bersungguh-sungguh dalam zahirnya, fi jam'in nas, untuk mengumpulkan manusia, ala tariqillah, untuk berada di jalan Allah. Wal istighal bi ta'atihi wala yubali afdaluhu
am fadalahum fa inna dzalika rizqun minallah. Dan dia menyibukkan diri dengan taat dan dia tidak peduli temannya yang lebih utama atau dia yang lebih utama, dia tidak pedulikan itu. Karena itu semua ada rezeki oleh Allah, dari Allah. Allah yang memberikan siapa yang lebih utama dan tidak, dia tidak mempedulikan. Yang penting dia ajak orang buat baik, taat kepada Allah, selesai urusannya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yakhtassu bi rahmatihi may yasha, dan Allah itu mengkhususkan dengan rahmatnya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Jadi hasad itu tidak bisa dihilangi kalau tidak tahu penyebabnya. Jadi harus tahu dulu penyebabnya. Sama kayak misalkan sakit kepala, pusing. Ada beberapa penyebabnya, tidak cuma satu. Ada yang orang sakit kepala karena kurang tidur. Ada yang sakit kepala karena banyak pikiran. Ada yang sakit kepala karena kurang makan misalkan. Maka kalau orang sakit kepala karena kurang tidur, ya obatnya tidur. Nah, begitu juga dengan hasad. Kita harus mengetahui sebab-sebabnya itu. Adapun sebab hasad, yang pertama adalah adawah, yaitu permusuhan. Kita sama teman sudah bermusuhan sebelumnya. Tahu-tahu teman yang kita pernah bermusuhan itu dapat nikmat yang lebih. Kemudian timbullah dalam hati kita tidak nyaman. Nah, inilah penyebab hasad itu. Lalu cara mengobati yang seperti ini yaitu dengan cara baikan, berteman kembali. Karena kalau sudah berteman, sudah akrab kembali itu, ya sudah, tidak lagi hasad. Tidak lagi hasad. Tapi sebelumnya dia sudah pernah bermusuhan, berkelahi, kemudian ternyata temannya itu yang mendapatkan nikmat lebih. Hasadlah, ya seperti itu. Nah, ini timbulnya itu. Dan cara menghilangkannya dengan cara berteman lagi. Tidak hilang dia. Kemudian yang kedua sebab hasad itu adalah merasa lebih mulia. Ketika kita merasa lebih mulia, kita rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, tahu segalanya. Ternyata teman kita yang kelihatannya kurang dalam itu semua mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Akhirnya timbullah iri dengki itu. Oh, ini tidak cocok ini, masa saya dulu rajin ini sekolah, saya dulu rajin ini baca kitab ini, tapi dia tidak pernah baca kitab. Tapi dia yang mendapatkan itu semuanya. Nah, ini hasad. Ini karena sebabnya kita merasa lebih mulia. Nah, maka dari itu cara mengobati hasad yang seperti ini, jangan cepat-cepat merasa lebih mulia. Artinya bersifatlah tawadu, merendah. Tidak usah merasa lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Nah, ini penyebab yang kedua. Kemudian yang ketiga, penyebab hasad yang ketiga adalah khawatir tidak tersampaikan maksud. Kita sudah jualan, pelanggannya sudah banyak, tiba-tiba tetangga sebelah ikut jualan. Akhirnya kita khawatir pelanggan kita itu berkurang. Nah, ini maksudnya khawatir tidak sampainya tujuannya. Nah, yang seperti ini cara mengobatinya memperkuat tauhid. Artinya kita harus yakin apa yang telah Allah takdirkan kepada kita pasti untuk kita, tidak bakalan berpindah ke orang lain. Ma qaddarallahu laka wa huwa laka la liqairika. Apa yang telah Allah takdirkan untuk kita, maka itu pasti akan datang kepada kita. Nah, ini yang caranya yang ketiga, ini perkuat tauhid. Nah, inilah penyakit-penyakit hati, sumbernya ada 3 ini. Dari sekian banyak penyakit hati, inilah sumbernya. Wafil qalbi akhlakun kasiratun mazmumatun. Di dalam hati itu ada akhlak, banyak akhlak tercela. Lam nadzukurha hirsan alal ijaz. Kami tidak sebutkan semuanya untuk meringkas saja, kata beliau. Waqad nabbahna, kami telah memperingati ala ummahatiha,
induk-induknya saja. Wa ummul jami' wa asluha wa maghrisuha hubbud dunya. Nah, induknya asalnya dari semua penyakit hati tadi itu adalah cinta terhadap dunia. Wa hubbuha ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia sumber dari segala kesalahan, keburukan. Kama warada, sebagaimana yang telah dijelaskan. Wa idza salimal qalbu minhu, apabila hati itu bersih selamat daripada cinta dunia, faqad salaha wa wasafa. Sungguh hati itu menjadi hati yang baik dan bersih. Wa tanawwara wa tauba, dan bersinarlah hati itu. Wa ta'ahhala liwaridatil anwari wa saluha lil mukasyafati bil asrari. Dan hati itu siap untuk menerima cahaya-cahaya dan kasab-kasab rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu.